Dan ada juga pemimpin-pemimpin pergerakan yang ditangkap karena dianggap memprovokasi demo yang berujung kerusuhan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngobras, Ngobrol Bareng Sejarah dari komunitas Jak Islam untuk Bangsa di Jak Islam TV. Bersama saya Begi, dan saat ini kita dengan narasumbernya pegiat JIB juga, Sapta. Nah, kita sekarang mau ngomong sesuatu yang lagi ramai sekarang nih, tentang demonstrasi, aksi massa gitu ya. Sekarang lagi ada banyak pemberitaan juga tentang demonstrasi tersebut. Nah, tapi kita lihat dari sisi sejarahnya aja, karena kita berbicara tentang sejarah. Sebenarnya bagaimana sih, sejak kapan gitu bangsa Indonesia ini mulai berdemo gitu kan? Jadi sering demo gitu, gimana sejarahnya sebetulnya seperti saat ini? Pertama, kalau kita lihat perjalanan sejarah bangsa Indonesia ya, yang menjadi musuh besar sejak dulu itu kan adalah orang-orang penjajah gitu kan. Tapi dulu itu kan cara-cara perlawanannya itu adalah bukan dengan demonstrasi, tapi dengan cara ya memerangi gitu kan. Berperang, mengangkat senjata gitu kan. Jadi cara-cara demonstrasi ini justru oleh rakyat Indonesia ini baru muncul sekitar awal-awal abad ke-20 gitu. Nah, misalkan di awal abad ke-20 itu ada, mungkin kalau Mas Bagi pernah dengar namanya gerakan kaum Samin. Ya, kaum Samin ini sebenarnya sekelompok orang di sebuah desa yang ada di Blora gitu kan. Itu dipimpin oleh namanya seorang petani yang bernama Surantiko Samin gitu. Jadi ceritanya Surantiko Samin ini seorang petani biasa, tapi dia sangat mendalami ilmu kebatinan gitulah kurang lebih. Nah, kemudian suatu ketika dia mengaku dia mendapat ilham gitu kan, mendapat ajaran-ajaran wangsit dari entah dari mana gitu kan, bisikan-bisikan gaib tentang ajaran tertentu. Nah, di situ kemudian dia mengajarkan apa yang dia dapatkan ke warga kampungnya. Pada awalnya pejabat setempat itu hanya menganggap ini mah cuma aliran spiritual biasa lah gitu kan, kayak banyak di tempat-tempat lainnya. Nah, tetapi kemudian lama-kelamaan si Surantiko Samin ini mengajarkan ke warga kampungnya untuk menjauh dari hal-hal yang berbau barat gitu. Jadi kemudian mereka mulai berhenti membayar pajak, mereka mulai berhenti berhubungan dengan pemerintah apapun bentuknya yang berhubungan dengan pemerintah kolonial, memboikot gitu kan. Mereka juga kemudian mulai berhenti bertransaksi dagang dengan mereka gitu kan. Yang mana hal ini lama-kelamaan menyebar luas nih ke berbagai kampung gitu. Jadi bisa dikatakan ini adalah sebuah aksi demonstrasi non kekerasan, gitu ya? Pembangkangan sipil yang pertama gitu kan yang terjadi di Indonesia. Kalau sebelumnya kan kalau kita nggak suka sama orang penjajah itu kan paling kita lawan gitu kan dengan cara-cara kekerasan gitu kan. Tapi ini mereka berbeda. Mereka tidak suka dengan orang-orang asing, dengan orang-orang penjajah, tapi kemudian menggunakan cara-cara non kekerasan gitu kan, non violent gitu. Kalau cara-cara aksi non kekerasan ini kan biasanya kita melihat namanya ada tokoh Mahatma Gandhi gitu kan, dari India yang terkenal gitu kan. Tapi ini jauh sebelum Mahatma Gandhi bahkan mereka sudah ada gitu kan, pembangkangan sipil tetapi non kekerasan gitu. Makanya orang-orang pejabat kolonial dan polisi-polisi Belanda ketika itu sangat jengkel sekali ya kan. Ketika ditanya mereka cuma pura-pura kayak nggak tahu, santai aja gitu ya kan. Ketika disuruh bayar pajak, tapi mereka nggak tahu. Mereka alasannya, kami tidak mengenal apa itu pajak gitu kan. Pajak mah buatan kalian doang gitu. Kami hidup dari alam kami sendiri untuk kami sendiri gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Makanya oleh Dr. Cipto Mangunkusumo, salah satu tokoh pergerakan juga, itu dia bahkan menyebut bahwa ya gerakan ini sebenarnya sebagaimana gerakan komunisme, tapi komunisme hasil pribumi, bahkan sebelum teori-teori Karl Marx masuk gitu kan, lebih dulu gitu. Jadi sebuah aksi kolektif, gerakan sosial untuk melawan kolonialisme yang memang asli dari masyarakat pribumi gitu. Dan memang kalau kita berbicara tentang aksi-aksi demonstrasi yang lebih modern, itu kan memang tidak lepas dari teori-teori sosial dari Eropa gitu ya, terutama dari sosialisme gitu. Karena memang kita banyak mengadopsi teori-teori itu seiring dengan adanya proses modernisasi gitu kan, termasuk terbentuknya gerakan-gerakan buruh, terbentuknya organisasi modern seperti
Budi Utomo, IDIC Party atau Sarekat Islam atau bahkan Muhammadiyah itu kan mengikuti pola-pola organisasi yang dibentuk oleh orang-orang Eropa modern pada masa itu gitu. Tapi apakah itu artinya gerakan demonstrasi, gerakan yang diinisiasi buruh terutama itu mereka sangat berkiblat pada Barat dan hanya dipengaruhi oleh itu atau gimana? Sebenarnya tidak hanya berkiblat pada Barat saja. Polanya mungkin iya. Misalkan kita kan tidak mengenal namanya demonstrasi pemogokan umum sebelumnya gitu ya kan. Demonstrasi itu kan memungkinkan ketika ada sebuah teori politik yang mengatakan bahwa ya kedaulatan ada di tangan rakyat ya kan, bahwa suara rakyat itu harus didengarkan. Kita masyarakat Indonesia yang sejak dahulu feodal yang hanya berkiblat pada kerajaan monarki, bahwa suara raja itu ya mutlak gitu kan. Ya tidak mengenal yang namanya demonstrasi gitu kan. Tetapi ketika sistem politik dan administrasi kita sudah mengikuti budaya-budaya Eropa, akhirnya cara-cara perlawanan itu juga kemudian terpakai gitu kan, mengadaptasi dari mereka juga gitu. Makanya ada kemudian aksi-aksi pemogokan umum, aksi-aksi demonstrasi, menyuarakan pendapat gitu, yang mana memang kita akui bahwa ya beberapa aktivis-aktivis dari Eropa, terutama dari Belanda, cukup mengambil peran penting di sini. Misalkan kayak, kan mereka lah yang pertama kali kemudian mencontohkan bagaimana pendirian serikat buruh misalnya gitu. Kemudian nanti diikuti oleh bahkan dari kalangan-kalangan umat Islam juga ikut mendirikan gitu. Termasuk mereka juga yang mengajarkan tentang aksi-aksi pemogokan umum gitu kan, dan sebagainya macamnya gitu. Berarti gerakan demonstrasi ini ya suka tidak suka tidak bisa lepas dari gerakan buruh yang sebenarnya terpengaruh pada situasi kolonial pada saat itu, di mana banyak industri kali ya, ada hubungan antara relasi antara majikan dengan para pekerjanya gitu kan lah, seperti itu ya. Iya, jadi itu sebuah media baru ya kan, misalkan mengumpulkan orang, lalu mereka mengemukakan pendapat di sana ya kan, berorasi atau membentuk sebuah mimbar bebas gitulah ya kan. Dan salah satu yang cukup berpengaruh besar saat itu kan adalah organisasi Sarekat Islam, gitu kan. Sejak tahun 1913 itu mereka mengadakan kongres itu dihadiri ribuan orang, gitu. Ini baru ya, sesuatu yang baru terjadi saat itu doang. Meskipun saat itu udah ada organisasi pergerakan lain ya kan, tapi belum ada yang berhasil mengumpulkan orang sebanyak itu di satu tempat. Dan ya sifatnya terbuka ya? Dan itu sangat terbuka, orang bisa bebas mendengar gitu kan, tanpa perlu mendaftar dan segala macam gitu. Dan Sarekat Islam yang berhasil kemudian mengadopsi gerakan seperti itu. Cokro Aminoto itu kan salah satu sosok yang sangat ditunggu-tunggu untuk berpidato. Jadi mereka datang ke Kongres Sarekat Islam pengen mendengar suara Cokro Aminoto, apa yang ingin disampaikan oleh Cokro Aminoto saat itu. Tidak eksklusif pada anggota SI doang, tapi umum, massal gitu ya. Massa juga ya. Gitu. Menarik. Berarti apakah ada demonstrasi lain terkait, misalnya tidak terkait dengan ekonomi gitu misalnya? Ada. Misalnya apa? Misalkan contoh Sarekat Islam itu kan juga pernah mengadakan aksi sebuah gerakan namanya TKNM, Tentara Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Nah, ini terkait dengan isu waktu itu adanya apa namanya penistaan agama gitu kan, dari salah satu surat kabar gitu kan terhadap Nabi Muhammad. Jawi Hisworo gitu. Kalau nggak salah ya. Iya. Lalu kemudian Cokro Aminoto menuntut agar orang yang menulis dan juga koran yang diterbitkan itu kemudian diadili gitu. Lalu kemudian di Surakarta juga dengan gerakan yang sama, Haji Misbah itu kan mendirikan SA TV, Sidik, Tablik, Amanah, Fatonah itu kan, 4 sifat Nabi gitu kan, yang tujuannya sebenarnya juga sama, ingin apa namanya, membela Nabi dari penistaan yang dilakukan hal itu gitu. Jadi itu juga kan merupakan sebuah aksi demonstrasi yang sama, di mana Cokro Aminoto memimpin ribuan orang kemudian untuk menuntut pengadilan atas kasus hal itu gitu. Itu adalah contoh kasus bagaimana kemudian aksi demonstrasi tidak hanya menuntut isu-isu perubahan sosial dan ekonomi, meskipun sebenarnya memang kebanyakan ya soal isu sosial dan ekonomi. Tapi ada juga soal penistaan agama, ibarat kata membela agama lah gitu ya. Iya, betul. Nah, tapi kan tadi kan kita ngomong tentang yang melakukan demonstrasi, dan bagaimana dengan pemerintah kolonial, terutama biasanya targetnya adalah yang didemonstrasi nih. Apakah dia, apa sikap mereka atau reaksi mereka ketika ada demonstrasi nih? Apakah misalnya menembakkan gas air mata atau gimana? Dulu kan belum ada gas air mata. Oh, belum ya. Oke. Gimana? Ya kalau kita bicara soal respon pemerintah terhadap aksi protes itu ya sejak dulu sampai sekarang kurang lebih sama sih. Mereka pasti takut gitu kan. Ya takut
demonstrasi itu nanti meluas gitu ya. meluas ya kan, yang akhirnya berujung pada pelengseran kekuasaan gitu kan, atau minimal takut wibawa mereka di mata rakyat itu runtuh gitu Iya, kan. betul. Kurang lebih seperti itu, sehingga mereka kemudian melakukan berbagai macam cara bagaimana caranya ini untuk mengikis aksi-aksi gerakan ini gitu. Misalkan kalau zaman dulu itu jangankan aksi demonstrasi, bahkan aksi protes di media massa aja itu bisa kena hukuman pers delicts namanya Iya, gitu betul. kan. Salah satu tokoh pribumi yang paling awal kena pers delicts itu kan adalah Suhardi Suryaningrat dan Dr. Cipto dan Dawes Dekker itu kan. Iya. Tiga serangkai di itu Indonesia Party. Indonesia Party ya. Jadi Suhardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara itu kan menulis sebuah artikel yang judulnya Andai Aku Menjadi Seorang Belanda, yang isinya menyindir orang-orang Belanda itu yang merayakan 100 tahun kemerdekaan mereka dari Perancis gitu kan, padahal di sisi lain mereka masih menjajah Indonesia gitu ya kan. Dan itu pemerintah Belanda itu sangat terpukul dengan tulisan itu ya kan, sangat merasa terhina lah gitu kan. Akhirnya mereka dihukum pengasingan ke luar negeri gitu. Lalu ada juga Mas Marco kena pers delicts juga. Kalau yang demo realnya itu yang demo realnya itu gimana? kurang lebih juga sama ya. Jadi sempat ada aturan yang namanya larangan untuk berpolitik atau membahas politik. Ada juga larangan untuk membuat perkumpulan gitu kan. Jadi setiap perkumpulan pergerakan itu pasti ada polisi yang datang gitu kan. PID itu ya. Iya, kalau PID kan itu intelijennya. Tapi polisi yang benar-benar gitu terang-terangan datang juga ada gitu kan. Gitu. Kalau intelijennya juga ada gitu ya kan. Dan ada juga pemimpin-pemimpin pergerakan yang ditangkap karena dianggap memprovokasi demo yang berujung kerusuhan gitu kan. Misalnya di kalangan tokoh Sarekat Islam, Cokroaminoto itu pernah ditangkap karena aksi Sarekat Islam di Garut. Itu namanya Afdeling B. Jadi sebenarnya itu bukan gerakan resmi Sarekat Islam, tapi di Cimareme itu ya? Iya, di Garut itu ada orang-orang SI gitu kan. Mereka bergerak sendiri ya kan, melakukan sebuah perlawanan sehingga kemudian menewaskan seorang pejabat Belanda atau polisi Belanda gitu kalau nggak salah gitu ya kan. Lalu kemudian orang-orang SI ini ditangkap dan ketahuan mereka terafiliasi dengan Sarekat Islam yang kemudian nanti menyeret tidak hanya pengurus SI di Garut lokal tapi juga bahkan menyeret Cokroaminoto gitu, karena dianggap Cokroaminoto juga memiliki tanggung jawab karena memprovokasi rakyat. Walaupun terkesan dipaksakan. Iya, gitu ya? Betul. Oke, nah ini menarik ya. Artinya reaksi atau ada lagi reaksi lain? Banyak contohnya, misalkan orang-orang PKI atau Sarekat Islam Semarang ya, ketika itu Semaun juga sempat ditangkap karena dia memimpin aksi pemogokan umum buruh kereta api gitu. Itu sekitar tahun 1924 yang mana itu nanti berujung ke pengasingan dia ke luar negeri. Dan banyak juga tokoh-tokoh yang kemudian diasingkan, bukan hanya ke luar negeri ya, tapi juga terutama ke Digul misalkan di Papua gitu kan, seperti Haji Misbah gitu. Jadi memang pada saat itu sudah menjadi gerakan yang diwaspadai sebetulnya demonstrasi itu oleh pemerintah kolonial. Saya juga ingat ceritanya Yunan Nasution ketika dia mengumpulkan aksi-aksi massa gitu. Kadang intelijennya PID suka mendebat gitu, walaupun masyarakat tahu dia itu intelijen gitu ya. Ya menarik. Jadi memang pada masa lalu pun demonstrasi sudah diwaspadai oleh pemerintah kolonial, dianggap sebagai ancaman yang meruntuhkan wibawa, kira-kira seperti itu ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman sekilas tentang sejarah demonstrasi di Indonesia. Dan bagaimana reaksinya kemudian dari pemerintah kolonial, dan terjadi juga pola-pola penangkapan pada masa lalu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Sabta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.